kesempatan kali ini, kami dari mata kuliah Strategi Internasional akan mempresentasikan tentang Change in the Global Economic Environment Chapter 3. Long-term Economic Growth by Country. Memahami perubahan ekonomi di tingkat global saat ini sangat penting untuk perumusan strategi bisnis global. Di dunia ini memiliki banyak negara dan setiap negara memiliki pola tingkat ekonomi yang berbeda. Ada perbedaan yang sangat besar yaitu dalam hal GDP per kapita. Selanjutnya, Robert Barro and Xavier Salahi-Martin menggunakan data pertumbuhan ekonomi dari 87 negara untuk melakukan analisis kuantitatif penentu pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Mereka mengambil tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 10 tahun atau dibagi menjadi 3 periode 10 tahun dari 1965 sampai dengan 1995 sebagai variabel. Mereka menjalankan analisis regresi berganda menggunakan PDB per kapita untuk tahun awal dalam setiap periode 10 tahun. Selanjutnya ada kurva World Merchandise Trade Volume and Real GDP Growth tahun 2012 sampai dengan 2019. Dapat dilihat pada slide bahwa volume perdagangan barang dagangan turun sebesar 0,1% pada tahun 2019 dibandingkan dengan pertumbuhan 2,9% pada tahun 2018. Pertumbuhan PDB melambat menjadi 2,3% dan turun dari 2,9% pada tahun sebelumnya. Nilai perdagangan barang dagangan dalam dolar AS turun dari tahun ke tahun dan turun 3% menjadi 18,89 triliun US dollar pada tahun 2019. Perdagangan menurun lebih tajam dalam hal ini daripada dalam hal volume karena jatuhnya harga ekspor dan impor. Perdagangan jasa komersial tumbuh 2% pada tahun 2019 dan turun dari 9% pada tahun 2018 karena pertumbuhan melambat dan ketegangan meningkat. Penurunan 0,1% untuk volume perdagangan barang dagangan pada tahun 2019 jauh di bawah rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan 2,3% sejak krisis keuangan pada tahun 2008 sampai dengan 2019. PDB pertumbuhan 2,3% tahun lalu sejalan dengan rata-rata tingkat selama 10 tahun terakhir, meskipun kasus pertama COVID-19 tercatat terlambat. 2019 krisis tidak berkontribusi pada perlambatan ekonomi tahun. Pandemi ini diperkirakan akan menyebabkan penurunan tajam dalam perdagangan dan PDB pada tahun 2020. Selanjutnya ada COVID-19 and trade. Volume perdagangan barang dagangan telah turun drastis di paruh pertama tahun 2020 karena pengaruh pandemi COVID-19 telah mengganggu ekonomi global. Indikator utama memberikan pengaruh tentang sejauh mana perlambatan dan bagaimana dibandingkan dengan krisis sebelumnya. Dapat dilihat pada slide bahwa penurunan yang sangat drastis ada di tahun 2020 yang dikarenakan oleh COVID-19. Dan selanjutnya ada perjalanan udara dan transportasi juga runtuh selama COVID-19 karenanya langkah-langkah jarak sosial dan ketat dan pembatasan perjalanan telah diberlakukan. Maka dari itu, pada tahun 2020 ini tidak hanya perjalanan, transportasi, bahkan bisnis-bisnis lainnya juga runtuh, ekonomi juga runtuh, dan banyak sekali yang berdampak pada COVID-19 ini. Pada bagian kedua, saya akan membahas The Global Economic Forecast untuk tahun 2030. Pada Oktober 2003, Goldman Sachs menerbitkan laporan berjudul Dreaming with BRECS, The Path to 2050. Laporan ini memperkirakan bahwa PDB Cina akan melampaui Jepang pada tahun 2015 dan pada tahun 2040 akan menyalip Amerika Serikat. Ekonomi India diperkirakan akan memiliki ukuran yang sama dengan Jepang sekitar tahun 2030. Laporan tersebut menyoroti ekonomi BREC. Dalam 10 tahun sejak laporan itu diterbitkan, pertumbuhan ekonomi Cina semakin cepat dan PDB-nya melebihi Jepang pada tahun 2009. Nah, gambar di samping menunjukkan perakiraan pangsa PDB tahun 2030. Pangsa yang dipegang oleh negara-negara maju yaitu Jepang, Amerika Utara, dan negara-negara Eropa Barat adalah sekitar 85% hingga tahun 1990. Persentase ini mulai menyusut pada tahun 2000 dan diperkirakan akan turun hingga hampir 40% pada tahun 2030. Pangsa Jepang di dunia global ekonomi yaitu 15% sampai tahun 2000, lalu turun kurang dari 5% pada tahun 2030.
posisi Jepang dalam ekonomi global akan menjadi marginal. Di sisi lain, pangsa Cina akan tumbuh menjadi sekitar 18% pada tahun 2030 dan India akan meningkat menjadi sekitar 6%. Perakiraan ini dihasilkan dengan rekayasa ulang perhitungan untuk faktor pertumbuhan, yaitu dengan memprediksi investasi dalam tenaga kerja dan modal, dan kemudian menambahkan total faktor productivity untuk menghitung potensi pertumbuhan ekonomi. Saat memprediksi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, penting untuk memperhitungkan perubahan komposisi populasi. Sebagai penjelasan sederhana dari struktur model ini, yang pertama adalah menentukan investasi dalam tenaga kerja dengan memperkirakan populasi usia kerja di masa depan menggunakan perakiraan populasi dari data di PBB. Gambar di samping memperlihatkan gambaran PDB per kapita negara maju dengan negara berkembang yang tetap tidak berubah hingga tahun 2030. Pada bagian ini berfokus pada perubahan PDB per kapita dua kelompok yang berbeda, yaitu negara maju, diantaranya Amerika Utara, Eropa Barat, Jepang, dan NIA atau Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong, dan negara berkembang di Cina, India, Amerika Latin, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Afrika. Pada tahun 2030, PDB per kapita Amerika Latin akan menjadi sekitar 30.000 US dollar dan PDB Cina akan meningkat menjadi sekitar 20.000 US dollar. Jika mempertimbangkan inflasi, tingkat ini masih tidak akan sama dengan negara-negara maju. Sementara itu, perbedaan antara negara maju dan berkembang akan terjadi. Negara berkembang akan memiliki kehadiran ekonomi yang lebih besar. Dari perspektif perusahaan Jepang, strategi global hingga saat ini menyebabkan ekspansi di negara-negara barat dengan lingkungan ekonomi yang mirip dengan Jepang. Setelah mencapai tujuan tersebut, perusahaan kemudian melakukan ekspansi ke negara berkembang yang berperingkat lebih rendah, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Namun, ke depan perusahaan harus mengarahkan fokus strateginya pada negara berkembang, terutama negara maju yang mengalami pertumbuhan tinggi. Pengaruh penurunan PDB Jepang di antara negara-negara maju disebabkan oleh populasi yang menua. Penduduk usia kerja akan menurun sebagai persentase dari keseluruhan penduduk, dan ini akan menurunkan produktivitas per kapita. Lansia Jepang, mereka yang berusia 65 tahun ke atas, pada tahun 2010 hanya berjumlah di bawah 40% dari populasi. Ini akan meningkat lebih dari 50% pada tahun 2020 dan hampir 60% pada tahun 2030. Penuaan populasi terlihat di semua negara maju, meskipun rasio populasi lansia di Eropa, Amerika Timur, dan NIA rata-rata sekitar 40%. Dengan demikian, tingkat penuaan di Jepang sangat tinggi, bahkan di antara negara-negara maju. Oleh karena itu, pertumbuhan PDB di Jepang akan lebih lambat daripada di negara lain. Oke, kita selanjutnya masuk pada slide IMD World Competitiveness Yearbook. Nah, ini adalah buku tahunan daya saing dunia atau laporan tahunan yang diterbitkan oleh Institut Internasional untuk Pengembangan Manajemen atau disebut IMD yang berbasis di Swiss, yaitu tentang daya saing negara, dan telah diterbitkan sejak 1989. Buku tahunan tersebut mengukur kinerja dari 63 negara berdasarkan 340 kriteria yang mengukur berbagai aspek daya saing. Nah, buku daya saing ini menggunakan dua jenis data, yaitu ada 2-3 data statistik keras atau sumber internasional atau nasional. Yang kedua ada 1-3 data survei atau executive opinion survey. Bisa kita lihat ini adalah laporan dari data ranking 5 tahun terakhir dari 63 negara. Nah, di posisi sekarang di 2020 Singapura berhasil menaiki posisi 1 dan sebelumnya posisi ketiga. Dan kedua ada Hong Kong, serta yang ketiga ada Amerika Serikat. Nah, Indonesia sendiri tahun ini berada di posisi 40. Padahal di tahun 2019 Indonesia mencapai peringkat 32. Mengapa mengalami kemerosotan? Karena ada berbagai faktor yang mungkin bisa menjadi faktor utama penurunan data atau ranking tersebut, yaitu ada mulai dari kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan infrastruktur.